Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Ibada, NIM 2019-57040. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum Teknik Industri Terintegrasi 3 yang terdiri dari 3 modul. Untuk modul yang pertama, judulnya yakni Perancangan Operasi dan Stasiun Kerja, Studi Kasus Produk Rak Sepatu PT Binara Langgeng Sejati. Latar belakangnya, permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Pergerakan yang terus-menerus kemungkinan besar dicapai dengan operasi-operasi perakitan yang dibentuk secara manual ketika beberapa operasi dapat dibagi dengan durasi waktu yang pendek. Semakin besar fleksibilitas dalam mengkombinasikan beberapa tugas, maka semakin tinggi pula tingkat keseimbangan yang dapat dicapai. PT Binara Langgeng Sejati memproduksi beberapa produk perabot. Produk rak sepatu menjadi produk yang sedang mengalami peningkatan permintaan pada periode sekarang. Permasalahan yang sering dihadapi oleh PT Binara Langgeng Sejati dalam memproduksi rak sepatu merupakan permasalahan dalam lintasan produksi. Hal tersebut menyebabkan terjadi keterlambatan proses produksi dalam lintasan karena terjadi delay proses dan waktu menganggur akibat tidak meratanya beban pekerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merencanakan operasi dan stasiun kerja pada PT Binara Langgeng Sejati, sehingga dapat meningkatkan efisiensi lintasan produksi dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait lintasan produksi dari PT Binara Langgeng Sejati dengan menggunakan analisis performasi lintasan menggunakan metode heuristik, di antaranya metode Ranked Positional Weight, metode Region Approach, dan metode Large Candidate Rule. Untuk rumusan masalah sendiri, yakni bagaimana menentukan jumlah stasiun kerja yang optimal menggunakan metode heuristik, yakni metode Ranked Positional Weight, metode Region Approach, dan metode Large Candidate Rule pada PT Binara Langgeng Sejati. Yang kedua, bagaimana analisis performasi keseimbangan lintasan atau line balancing untuk diterapkan pada PT Binara Langgeng Sejati. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui jumlah stasiun kerja yang optimal menggunakan metode heuristik. Yang kedua, untuk mengetahui metode yang sesuai dalam analisis keseimbangan lintasan atau line balancing untuk diterapkan pada PT Binara Langgeng Sejati. Untuk metodologi praktikum sendiri, yang pertama ada input. Inputnya berupa hasil peramalan, elemen operasi, dan waktu operasi. Kemudian pembuatan OPC dan APC, precedence diagram, production routing, pengambilan data assembly untuk learning curve, pembuatan learning curve dan pembuktian formula, perhitungan cycle time, kemudian digunakan untuk perhitungan jumlah SK optimum, pembentukan stasiun kerja dengan line balancing, pemilihan metode line balancing, analisis OPC dan APC, analisis precedence diagram, analisis production routing, analisis learning curve, analisis waktu siklus, analisis pembentukan SK, analisis pemilihan metode line balancing, sehingga didapatkan hasil perancangan operasi dan stasiun kerja. Untuk pengumpulan data sendiri, terdapat 4 data, yakni OPC, berupa langkah proses pembuatan produk rak sepatu dari awal hingga menjadi produk utuh. Yang kedua ada APC, Assembly Process Chart, berupa langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami oleh komponen produk. Yang ketiga ada forecasting, peramalan produksi selama 6 bulan ke depan yang diperoleh dari hasil praktikum PTIT kedua. Yang keempat ada waktu operasi. Untuk yang pertama ada OPC, dari pembuatan rak sepatu, di sini terdapat 3 part, yakni pengait, alas, dan juga penyangga. Untuk pengait sendiri, prosesnya ada cek bahan dan pengukuran, pemotongan, dan penghalusan. Untuk alas, ada cek bahan, pengukuran, pemotongan, pengelasan, penghalusan, pengecatan, dan pengeringan. Untuk penyangga, ada cek bahan dan pengukuran, pemotongan, pengeboran, pengelasan, penghalusan, pengecatan, pengeringan, dan perakitan. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan rak sepatu sendiri adalah 39 menit. Kemudian APC atau Assembly Process Chart. Di sini saya menggunakan simbol berupa X, Y, Z, dan X1. Yang pertama itu part
X yakni penyangga, yang kedua Y alas rak sepatu, yang ketiga Z pengait. Ketiganya tersebut digabungkan menjadi satu, diassembly menjadi X1, yakni assembly alas rak sepatu, penyangga, dan pengait. Kemudian pengumpulan data forecasting. Dari hasil pengolahan data menggunakan software QM for Windows, diketahui bahwa hasil perhitungan menggunakan metode Weighted Moving Average dengan hasil peramalan sebanyak 1008 mempunyai nilai MAD dan persen error paling kecil, yakni 127,95 dan 11,849%. Sehingga metode tersebut lebih akurat untuk diterapkan oleh PT Binaria Langgeng Sejati dalam meramalkan penjualan produk rak sepatu selama 6 bulan ke depan. Kemudian metode line balancing yang digunakan untuk membentuk stasiun kerja. Di sini saya menggunakan 3 metode, yakni RPW atau Ranked Positional Weight, Region Approach, dan Large Candidate Rule. Untuk RPW, metode ini lebih menitik beratkan pada pembatasan daerah berdasarkan Presence Diagram. Setiap stasiun kerja dikelompokkan masing-masing sesuai dengan ada tidaknya predecessor dan kesamaan urutan. Untuk metode Region Approach merupakan metode heuristik yang menempatkan elemen pekerjaan pada stasiun kerja berdasarkan posisi pada Presence Diagram. Kemudian yang ketiga, Large Candidate Rule merupakan metode heuristik yang paling sederhana. Pengelompokan elemen kerja pada stasiun kerja hanya berdasarkan waktu elemen. Setelah melakukan analisis menggunakan ketiga metode tersebut, didapatkanlah hasil berupa jumlah stasiun kerja, waktu operasi, waktu stasiun, waktu siklus, efektivitas, dan idle time dari masing-masing metode. Yang pertama ada dari RPW mempunyai stasiun kerja sebanyak 2 stasiun kerja dengan idle time sebanyak 7. Kemudian stasiun kerjanya 98% dan 95%. Waktu stasiunnya untuk stasiun kerja pertama 21 dan yang kedua 18 menit. Kemudian untuk metode Region Approach terdapat juga 2 stasiun kerja. Waktu stasiun kerja pertama 19 menit, yang kedua 20 menit dengan presentase 96% dan 97% dan jumlah idle time 7. Kemudian metode yang ketiga, Large Candidate Rule, juga mempunyai hasil stasiun kerja yang sama, yaitu 2 stasiun kerja dengan waktu stasiun 17 menit dan 22 menit dengan total idle time 7. Kemudian masuk ke formula. Di sini menghitung line efisiensi atau efisiensi lintasan, balance delay, dan smoothing index. Rumusnya untuk line efisiensi adalah total task time per jumlah stasiun kerja dikali cycle time dikali 100%. Untuk balance delay, jumlah stasiun kerja dikali jumlah waktu min total task time per N kali C kali 100%. Untuk smoothing index, yakni akar dari selisih idle time. Kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi, kesimpulan untuk laporan praktikum teknik industri terintegrasi 3 modul 1, yakni jumlah stasiun kerja yang optimal menggunakan metode heuristik, metode Ranked Positional Weight, metode Region Approach, dan metode Large Candidate Rule pada PT Binaria Langgeng Sejati adalah 2 stasiun kerja. Karena dari ketiga metode mendapatkan hasil sebanyak 2 stasiun kerja. Kemudian, pemilihan metode line balancing yang paling efektif adalah dengan memilih metode yang memiliki nilai LE terbesar dan nilai SI terkecil, yaitu di sini metode Region Approach, karena metode ini yang memiliki nilai line efisiensi tertinggi dan smoothing index terendah dari ketiga hasil perhitungan performasi line balancing. Selanjutnya masuk ke modul kedua, yaitu perancangan organisasi dan manajemen studi kasus produk rak sepatu dari PT Binaria Langgeng Sejati. Latar belakang, furniture merupakan suatu benda atau perabot yang digunakan sebagai perlengkapan di dalam rumah.
Industri furniture adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk barang jadi furnitur yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Pada tahun 2015, kebutuhan furnitur yang mampu dipenuhi dari dalam negeri hanya 55%. Selebihnya sekitar 45% dikuasai oleh produk impor dari total permintaan pasar. Melihat hal tersebut, pada 20 Januari 2021, Aino Nevada memutuskan untuk mendirikan PT Binaria Langgeng Sejati, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang furniture dengan menjual beberapa perabot seperti meja, kursi, dengan produk utama yakni rak sepatu, serta berbagai macam produk lainnya demi memaksimalkan kebutuhan permintaan pasar dan memperbanyak perusahaan dalam negeri. Profil perusahaan. Profil perusahaan terdiri dari nama perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, value dan belief, moto perusahaan, dan tagline perusahaan. PT Binaria Langgeng Sejati berdiri pada 20 Januari 2021, lokasi Desa Samirejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Nama perusahaan tersebut diambil dari bahasa Sanskerta dan Jawa. Binaria yang berarti menara, langgeng yang berarti abadi, dan sejati yang berarti murni. Sesuai dengan arti nama tersebut, pendiri perusahaan memiliki harapan agar perusahaan yang benar-benar kokoh dan menjulang tinggi seperti sebuah menara dalam kesuksesan yang terus-menerus atau abadi. Moto dari PT Binaria Langgeng Sejati yaitu kualitas terbaik, kepuasan konsumen nomor 1. Tagline-nya Best Choice for Life. Kemudian filosofi logo, yakni yang pertama, lingkaran, yang artinya perusahaan senantiasa beroperasi dan bersaing secara terus-menerus. Yang kedua, menara, yang menjadi simbol kesuksesan, menjadi perusahaan yang sukses dan mampu bersaing. Yang ketiga, warna putih yang berarti bersih dan jujur, menjalankan perusahaan secara jujur dan bersih. Warna hitam melambangkan kokoh dan kuat, perusahaan mampu bersaing dan mempunyai fondasi yang kuat. Yang kelima, nama perusahaan, yakni identitas dari perusahaan. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan furniture yang menjunjung tinggi kepuasan konsumen, profesional, berkualitas, dan berdaya saing kuat. Sedangkan misi perusahaan yang pertama membuat produk furniture yang berkualitas dan berorientasi terhadap kepuasan para pelanggan. Yang kedua, selalu berinovasi dan melakukan pengembangan dalam menciptakan produk furniture yang bermutu. Yang ketiga, profesional dalam bekerja demi mewujudkan produk furniture yang mampu bersaing dalam pasar. Value dan belief. Value dari PT Binaria Langgeng Sejati yang pertama ada integrity. Keseluruhan anggota dalam perusahaan mampu memberikan kemampuannya yang terbaik secara konsisten. Yang kedua ada excellent, menjadi perusahaan furniture terbaik yang unggul di Indonesia. Yang ketiga kompeten, memiliki karyawan yang cakap dan mampu dalam bekerja sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga decisive, perusahaan selalu tegas dalam mengambil keputusan. Yang keempat, yang kelima loyalty, setiap aspek perusahaan memiliki kesetiaan terhadap para konsumen. Yang keenam, open mind, mau menerima ide-ide baru dan mampu mengembangkannya. Sedangkan belief dari perusahaan, yakni perusahaan menjunjung tinggi kepuasan customer terhadap kualitas dan fungsi produk sebagai pemacu kekuatan dalam menghasilkan produk furniture dengan kualitas tinggi dan mampu bersaing dalam pasar. Kemudian lanjut ke SWOT dari PT Binaria Langgeng Sejati. Di sini ada strength, yang masuk ke dalam IFE atau Internal Factor Evaluation. Indikatornya yang pertama, PT Binaria Langgeng Sejati mempunyai pilihan produk yang beragam. Yang kedua, produk yang ditawarkan berkualitas dan unggulan. Yang ketiga, harga yang terjangkau bagi konsumen. Yang keempat, desain furniture yang unik dan minimalis. Yang kelima, mengutamakan kualitas dari bahan baku. Yang keenam, kegiatan advertising yang sudah menggunakan hampir semua saluran. Di sini jumlah bobot 160 itu terdiri dari kuesioner yang sudah diberikan kepada 32 responden. Jadi poin pertama mendapatkan jumlah bobot 160. Kemudian bobot rata-rata itu diambil dari jumlah bobot dibagi keseluruhan total indikator. Indikator bobot IFE, yakni strength dan juga weakness. Kemudian jumlah rating
Itu bobot rating diambil dari kuesioner 32 responden, kemudian rata-rata rating, yakni rata-rata dari jumlah rating, kemudian bobot X rating diambil dari bobot rata-rata dikali rata-rata rating. Kemudian untuk weakness yang masuk ke dalam IFE, International Factor Evaluation juga indikatornya yang pertama, letak lokasi perusahaan sulit dijangkau oleh supplier, tidak adanya testimoni atau bukti penjualan. Banyaknya pesaing dengan penjualan produk yang sama, kurang dalam pemanfaatan media sosial, kurangnya inovasi dalam pengembangan desain furniture, masih tergolong perusahaan baru di Kudus. Kemudian masuk ke EFE atau External Factor Evaluation, terdiri dari opportunities dan juga threat. Indikator dari opportunities atau peluang, yakni mengatur strategi kerjasama dengan berbagai pihak, pangsa pasar yang luas, munculnya variasi dan inovasi produk baru yang dijual, banyaknya pasangan menikah muda yang mempunyai selera desain furnitur yang minimalis, perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan, pertumbuhan industri furniture di Indonesia sebesar 7%. Kemudian dihitung jumlah bobot rata-rata, jumlah rating, rata-rata rating, dan juga bobot X rating. Lanjut ke SWOT yang terakhir yaitu trade. Indikatornya pesaing yang bergerak pada bidang furniture, konsumen yang beralih ke perusahaan lain, pesaing yang memberikan harga di bawah standar, faktor cuaca yang terkadang tidak menentu menjadikan pesanan tidak selesai tepat waktu, kualitas pelayanan dari perusahaan lain yang lebih baik, kebijakan pemerintah yang tidak membatasi masuknya pendatang baru. Kemudian masuk ke matriks IE. Matriks dari total matriks IFE diperoleh total bobot yakni 3,0006. Kemudian dari matriks EFE diperoleh total bobot 2,9997. Kemudian dimasukkan ke matriks IE. Dari matriks IE, strategi perusahaan saat ini berada di kuadran 4 dengan internal factor evaluation 3,0 dan external factor evaluation 2,9, yang berarti perusahaan dalam posisi tumbuh dengan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Perusahaan yang berada pada kuadran 4 memiliki posisi persaingan yang kuat, tetapi berdasarkan pertumbuhan pasar dan posisi kompetitif, strategi yang dibutuhkan perusahaan pada kuadran 4 adalah diversifikasi konsentrik, horizontal, dan joint venture. Kemudian masuk ke diagram Cartesius, diperoleh IFE sebesar 0,38, dibulatkan menjadi 0,4, dan EFE sebesar 0,29 dibulatkan menjadi 0,3. Dari diagram tersebut, diketahui bahwa perusahaan masuk ke dalam kuadran 1, yakni posisi terbaik karena perusahaan berada pada daerah yang kuat dan berpeluang. Kemudian untuk struktur organisasi dari perusahaan sendiri dipimpin oleh direktur utama yang kemudian membawahi direktur yang mengatasi departemen-departemen lain yang ada di perusahaan, yakni departemen produksi, departemen HRD, departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen purchasing, departemen R&D. Dari departemen produksi sendiri terdapat unit QC, pergudangan, dan unit PPIC. Kemudian departemen HRD ada bagian recruitment dan training, departemen pemasaran, sales dan promosi, departemen keuangan sendiri, departemen purchasing juga sendiri, kemudian departemen R&D, ada bagian IT dan riset yang masing-masing departemen itu dikepalai oleh kepala bagian. Klasifikasi PT Binaria Langgeng Sejati termasuk ke dalam klasifikasi sederhana, dikarenakan sentralisasi yang tinggi melakukan controlling struktur sederhana yang bersifat simpel dan sederhana. Lanjut ke hierarki proses bisnis. Jadi proses pembuatan rak sepatu sendiri itu proses bisnisnya terdapat 3 faktor, yakni proses pengadaan, produksi rak sepatu, dan juga proses pemasaran. Untuk proses pengadaan yaitu persiapan bahan baku dan pembelian bahan baku. Untuk produksi rak sepatu itu terdapat 4 proses pengerjaan yaitu pengukuran, pemotongan, pelubangan, dan pengelasan. Kemudian juga terdapat finishing dan packaging, pengecatan dan pengeringan, pengemasan.
Kemudian untuk proses pemasaran, yakni memasarkan produk ke toko, agen, dan sales, iklan televisi, dan media sosial. Untuk hierarkinya sendiri, pada level 0 itu ada di pembuatan rak sepatu, kemudian level 2 ada di proses pengadaan, proses produksi rak sepatu, dan proses pemasaran. Untuk level kedua ada persiapan bahan baku, proses pengerjaan, finishing dan packaging, dan pemasaran produk. Level ketiga ada pembelian, proses pengerjaan pengukuran, pemotongan, pelubangan, pengelasan, pengecatan, dan pengemasan, kemudian distribusi ke toko, agen, dan sales, serta iklan televisi. Kemudian identifikasi proses bisnis. Terdapat hubungan antar unit kerja, yakni per departemen dari direktur untuk pengadaan sebagai penerima informasi, kemudian departemen produksi, pelaksana, HRD pelaksana, pemasaran, penerimaan informasi, keuangan informasi, purchasing pelaksana, R&D informasi. Kemudian untuk produksi produk dari direktur informasi, departemen produksi pelaksana, departemen HRD informasi, departemen pemasaran informasi, departemen keuangan informasi, departemen purchasing informasi, departemen R&D informasi. Kemudian untuk proses memasarkan produk, direktur sebagai pengambil keputusan, departemen produksi sebagai penerimaan informasi, HRD informasi, pemasaran pelaksana, keuangan informasi, purchasing informasi, dan juga R&D informasi. Kemudian lanjut ke manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengadaan dengan melakukan rekrutmen dan seleksi dengan tahapan seleksi administrasi, lanjut ke psikotes, wawancara terhadap HRD, dan kemudian training. Yang kedua ada pengintegrasian. Yang pertama ada human relation, membangun hubungan yang baik antar pekerja untuk melakukan pekerjaan yang harmonis. Kemudian yang kedua ada motivation, yang membangkitkan semangat kerja dari pekerja. Kemudian ada leadership. Kemudian yang keempat ada kesepakatan kerja bersama. Kemudian terdapat kompensasi yang terdiri dari gaji pokok dan dana tunjangan. Gaji pokok sendiri untuk perusahaan PT Bhinnera Langgeng Sejati untuk direktur 12 juta rupiah, kepala departemen 7 juta rupiah, kepala bagian 5 juta rupiah, staf 3 juta rupiah, dan pegawai tak langsung 2 juta 200 ribu rupiah. Sedangkan tunjangannya adalah tunjangan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kesehatan. Kemudian untuk pemeliharaan SDM, yang pertama ada komunikasi kerja, yakni melakukan briefing melalui grup aplikasi komunikasi untuk kelancaran pekerjaan. Yang ketiga ada pemakaian APD, pemasangan rambu larangan, dan juga penempatan APAR. Kemudian lanjut ke SOP perusahaan. Jenis SOP yang digunakan oleh PT Bhinnera Langgeng Sejati merupakan SOP administratif, yakni prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana yang lebih dari satu peran atau jabatan. Contohnya dapat dilihat di gambar berikut, ada nomor, tanggal, judul, dan juga poin, kemudian disahkan oleh siapa. Dalam perusahaan ini disahkan oleh kepala bagian. Kemudian rincian dari SOP-nya, yang pertama ada SOP dari Departemen R&D, yakni melakukan riset pengembangan, melakukan inovasi produk, melakukan pembaharuan sistem informasi, melakukan rapat bulanan departemen, melakukan pelaporan hasil riset. Kemudian SOP dari Departemen Pemasaran, yakni melakukan pemantauan pasar, melakukan rapat persiapan promosi, melakukan pengajuan dana pemasaran, melakukan pemasaran produk, membuat laporan pemasaran. Kemudian SOP dari Departemen Keuangan, yakni mencatat pemasukan dan pengeluaran dana, menyimpan nota anggaran, membuat laporan keuangan, memberikan informasi dan laporan tertulis kepada direktur mengenai pengembangan dan posisi keuangan perusahaan. Kemudian SOP dari purchasing, mencatat laporan kebutuhan bahan dari Departemen Produksi, membuat rincian anggaran dana, membuat kerjasama terhadap supplier, melakukan pembelian bahan baku, dan memastikan ketersediaan bahan baku. Kemudian
SOP dari Departemen Produksi. Yang pertama, mempersiapkan bahan baku, melakukan penyortiran bahan baku, melakukan pengecekan fisik produk, melakukan pengecekan kualitas, membuat laporan jumlah produk yang dihasilkan, dan melakukan penyimpanan produk. Kemudian yang terakhir ada SOP dari Departemen HRD. Yang pertama, mengumumkan info lowongan pekerjaan kepada internal perusahaan terlebih dahulu, melakukan seleksi berkas calon karyawan, melakukan wawancara kepada calon karyawan, melakukan seleksi pada karyawan yang lolos, melakukan training karyawan sesuai bidang keahlian, dan juga menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian lanjut ke bisnis model kanvas dari PT Binaria Langgeng Sejati. Yang pertama ada key partner. Key partner di sini yang awalan, BMC awalan, itu mitra kerjasama dengan pemasok raw material, cat, mesin, dan peralatan lain. Kemudian untuk BMC usulannya itu membangun mitra kerjasama dengan mall kota untuk mensuplai produk kerak sepatu. Kemudian ada key activities, yakni aktivitas kunci dari PT Binaria Langgeng Sejati. Untuk BMC usulannya adalah menambahkan proses problem solving. Kemudian untuk key resource, itu terdapat fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Untuk fisik sendiri berupa fasilitas pabrik, mesin, dan kendaraan, intelektual, merek, dan informasi rahasia perusahaan, manusia berupa tenaga kerja, dan finansial berupa saham dan dana pribadi. Kemudian untuk BMC usulannya adalah memberikan hak paten kepada produk best seller yakni produk keras sepatu. Kemudian untuk value proposition, yang pertama, yang awalan ada diskon harga setiap weekend atau hari tertentu. Kemudian untuk usulannya, menambahkan penjualan melalui website untuk memudahkan customer untuk melakukan pembelian dan juga melihat informasi produk. Kemudian customer relationship, yang awalan adalah bonus atau potongan harga setiap 10 kali pembelian atau 1 lusin pembelian. Untuk BMC usulannya adalah menambahkan voucher dan member card. Jadi untuk customer yang melakukan pembelian banyak akan otomatis mendapatkan potongan. Kemudian untuk channels, untuk yang awalan, itu toko dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk kelancaran komunikasi atau info dari produk yang dihasilkan. Kemudian untuk BMC usulan, menambahkan iklan pada televisi. Kemudian untuk customer segment, sendiri, di sini yang awalan adalah generasi milenial, instansi seperti universitas, sekolah, dan lain-lain. Untuk BMC usulannya adalah perluasan wilayah ke wilayah yang padat masyarakat seperti perkotaan yang terdapat banyak instansi di dalamnya seperti Kota Semarang, Yogyakarta, dan juga ibu kota. Kemudian lanjut ke cost struktur. Di sini untuk yang awalan terdapat fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost yakni gaji pokok tenaga kerja. Kemudian variable cost adalah pembelian bahan baku. Untuk yang BMC usulan adalah meminimalkan pengeluaran perusahaan. Yang terakhir ada revenue streams. Yang awalan adalah hasil penjualan produk. 75% pemasukan dari PT itu adalah penjualan produk. Kemudian untuk BMC usulan adalah melakukan investasi pada aset lain seperti aset pariwisata. Selanjutnya masuk ke modul yang ketiga, yakni Statistical Quality Control produk rak sepatu PT Binaria Langgeng Sejati. Latar belakang, setiap perusahaan yang memproduksi suatu barang tentunya harus memperhatikan kualitas mutu produk agar dapat memenuhi standar atau aturan untuk menilai apakah produk yang dihasilkannya itu termasuk dalam kategori baik atau produk tidak baik atau cacat. PT Binaria Langgeng Sejati merupakan salah satu perusahaan furniture dengan persaingan yang cukup ketat di dunia industri, sehingga perlu melakukan pengendalian kualitas untuk mengendalikan produk cacat rak sepatu yang merupakan produk andalan perusahaan demi meningkatkan daya saing perusahaan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian kualitas atau quality control menggunakan metode statistical quality control serta metode acceptance sampling tunggal menggunakan general inspection level 2 dan peta kendali atribut dengan 7 tools yang digunakan yakni diagram Pareto dan juga diagram Fishbone untuk mengendalikan kecacatan pada produk rak sepatu yang merupakan produk best seller dari perusahaan. Rumusan dari laporan modul 3, yakni bagaimana hasil penerapan statistical quality control, metode acceptance sampling dalam mengendalikan kualitas produk beras sepatu pada PT Binaran Langgeng Sejati. Yang kedua, bagaimana hasil peta kendali sebagai instrumen statistical process control pada produk beras sepatu. Yang ketiga, apa saja penyebab terjadinya kecacatan part produk menggunakan 7 tools, diagram Pareto, dan Fishbone pada produk beras sepatu PT Binaran Langgeng Sejati. Kemudian tujuan dari praktikum modul 3, yang pertama untuk mengetahui bagaimana hasil penerapan statistical quality control metode acceptance sampling dalam mengendalikan kualitas produk keras sepatu pada PT Binaran Langgeng Sejati. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hasil peta kendali sebagai instrumen statistical process control pada produk keras sepatu. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya kecacatan part produk menggunakan 7 tools diagram Pareto dan Fishbone pada produk sepatu PT Binaran Langgeng Sejati. Kemudian metodologi praktikum yang pertama menentukan tujuan, menentukan batas dan asumsi, melakukan studi pustaka, kemudian menentukan rencana sampling penerimaan dari kebijakan perusahaan mengenai IQL. Di sini PT Binaran Langgeng Sejati menggunakan kebijakan IQL sebanyak 15%. Kemudian menentukan jumlah sampel, mengambil data, menentukan lot diterima atau tidak. Melakukan inspeksi raw material, membuat peta kendali atribut dan variabel, kemudian ditemukan pemilihan data terkontrol. Jika tidak, melakukan analisis Pareto dan juga Fishbone. Jika ya, lanjut ke melakukan analisis. Kemudian untuk pengumpulan data yang dikumpulkan meliputi data MPS dari PTIT sebelumnya, PTIT 2, yang kemudian dipakai untuk mencari data MRP. Data MRP ini digunakan untuk mencari lot size dari per part bagian produk. Kemudian data yang dikumpulkan adalah data random untuk part pengait. Jumlah lot size diketahui 1200. Inspection level 2, kode letternya G dari tabel MIL STD, kemudian didapatkan jumlah sampel size 15, jadi dilakukan random sebanyak 15 sampel. IQL yang digunakan 15% sehingga didapatkan K 2,32 dan ukuran partnya adalah 38 mm. Kemudian randomnya antara rentan number 37 sampai 39. Kemudian didapatkan data sebagai berikut. Lanjut ke perhitungan acceptance sampling. Ukuran batas dimensi atas adalah ukuran part ditambah 0,75, yakni 38,75. Sedangkan ukuran batas dimensi bawah adalah ukuran part dikurangi 0,75, didapatkan hasil 37,25. Kemudian part tersebut dihitung menggunakan tabel sebagai berikut, diperoleh X-bar-nya adalah sigma X per N. N-nya adalah jumlah sampel, yakni 15. Sigma X-nya adalah jumlah dari keseluruhan data random. Didapatkan X-bar atau rata-rata sebanyak 37,98. Kemudian digunakan untuk perhitungan dalam tabel seperti berikut. Yang digunakan untuk menghitung S. S sama dengan akar dari total yang ada di tabel per 14, yakni N atau jumlah sampel min 1. Ditemukan S sebanyak 0,57. Kemudian S tersebut digunakan untuk menghitung ZU dan ZL. ZU sama dengan USL, ukuran batas dimensi atas, min X bar. Diperoleh nilai ZU sama dengan 1,35. Karena ZU kurang dari nilai K 2,32, maka lot ditolak. Kemudian lanjut ke perhitungan ZL. Perhitungan ZL rumusnya X bar min LSL per S. Ditemukan
hasil 1,28. Karena 1,28 juga kurang dari K, maka lot juga ditolak. Kemudian mengumpulkan data random untuk lebar alas. Diketahui jumlah lot size-nya dari data MRP sebanyak 1.200, yakni mendapatkan inspection level 2 kode letter G dari tabel mil STD, kemudian jumlah sampel size-nya ada 15, yang kemudian dilakukan data random sebanyak 15 sampel. EGL yang digunakan 15%, ditemukan A sebanyak 2,32. Ukuran partnya 28 cm, rentan number untuk randomnya adalah 27 sampai 29. Ukuran batas dimensi atas yakni 28,75, batas dimensi bawah 27,25. Ditemukan X bar sebanyak 28,24. Kemudian dilakukan perhitungan tabel, ditemukan S sebanyak 0,53, kemudian melakukan perhitungan ZU dan ZL. ZU sebanyak 0,98, kurang dari nilai K sebanyak 2,32, maka lot ditolak. Kemudian ZL juga sama, 1,85 kurang dari nilai K, maka lot juga ditolak. Kemudian pengumpulan data random tebal penyangga. Jumlah lot size diketahui dari data MRP dari PTIT sebelumnya, yakni 600. Kemudian inspection level 2, kode letternya ditemukan F dengan jumlah sampel size sebanyak 10 size, sehingga dilakukan data random sebanyak 10 sampel. Kemudian EGL yang digunakan 15%, ditemukan K sebanyak 2,24, ukuran part sebanyak 12 cm, sehingga ukuran batas atas 12,75 dan batas dimensi bawah sebanyak 11,25. Lanjut ke perhitungan tabel, ditemukan X bar sebanyak 12,13, S sebanyak 0,71, dan ZU sebanyak 0,87, kurang dari nilai K 2,24, maka lot ditolak. ZL juga sama, 1,24, kurang dari nilai K, maka lot juga ditolak. Kemudian lanjut ke pengumpulan data random kecacatan part. Di sini terdapat 3 part dari produk sepatu, yakni pengait, alas, dan penyangga. Sampel yang digunakan untuk random sebanyak 15 sampel yang diperiksa. Datanya dilakukan random sebanyak 30 kali, sehingga ditemukan jumlah cacat dari sampel tersebut dan menghitung rasio tidak sesuai dari jumlah cacat dibagi jumlah sampel, yakni 15. Kemudian masuk ke analisis peta kendali dari part pengait. Yang pertama adalah peta kendali P-chart. Data random 30 sampel tadi dimasukkan, diolah menggunakan software IBM SPSS sehingga mendapatkan gambar pertama. Di gambar pertama ini terdapat titik-titik merah yang mana terdapat beberapa part yang belum terkendali, sehingga perlu dilakukan analisis ulang dengan menghapus data yang belum terkendali. Data yang belum terkendali pada part panjang pengait ini adalah nomor 6, 8, 10, 11, 15, 16, dan 28. Kemudian dilakukan analisis ulang sehingga mendapatkan hasil yang tanpa titik merah. Kemudian lanjut ke pembuktian formula dari centerline sendiri. Rumusnya adalah sum of subgroup defective count per sum of subgroup size, yakni didapatkan jumlah 190 per keseluruhan sampel 345, didapatkan centerline sebanyak 0,550725. Bisa dilihat bahwa perhitungan formula manual sama dengan yang menjadi output SPSS, sehingga sudah benar. Kemudian UCL, upper control limit, rumusnya UCL sama dengan centerline plus 3 akar centerline kali 1 min centerline per N. Didapatkan nilai UCL 0,936025. Sudah sama dengan perhitungan menggunakan IBM SPSS. Kemudian lower control limit, rumusnya centerline min 3 akar centerline kali 1 min centerline per N, didapatkan nilai LCL 0,165,425, sama dengan output yang dihasilkan oleh analisis menggunakan SPSS. Lanjut ke peta kendali NP dari part pengait. Metodenya sama juga, melakukan analisis menggunakan software
SPSS didapatkan data sebagai berikut, dilakukan analisis ulang karena terdapat data yang belum terkendali, dan juga masuk ke pembuktian formula. Centerline didapatkan 8,26087, UCL 14,040337, LCL 2,481367. Sudah sesuai dengan output yang dihasilkan menggunakan software SPSS. Kemudian lanjut ke C-chart. Di C-chart dan U-chart ini tidak terdapat data yang belum terkendali, jadi langsung ke pembuktian formula. Dari centerline, rumusnya adalah sigma C per K, didapatkan nilai 8, UCL-nya C plus 3 akar C, didapatkan nilai 16,48528, LCL-nya didapatkan nilai minus 0,485281 yang dinolkan karena tidak menerima nilai minus. Kemudian U-chart-nya, pembuktiannya centerline-nya adalah 0,533, kemudian UCL-nya 1,099018, LCL-nya minus 0,03235, sama dengan output yang dihasilkan oleh software SPSS. Lanjut ke analisis peta kendali dari part alas, peta kendali P-chart, sama dengan metode sebelumnya. Di sini terdapat beberapa part yang belum terkendali, jadi harus dilakukan analisis ulang. Data yang belum terkendali di sini terdapat nomor 5, 11, 15, 16, 17, 19, 20, dan 28. Kemudian setelah terkendali semua seperti ini, masuk ke pembuktian formula. Rumusnya masih sama, rumus P-chart didapatkan centerline 0,557576, UCL 0,942298, LCL 0,172854. Sudah sama dengan hasil yang dihasilkan oleh menggunakan software SPSS. Kemudian lanjut ke peta kendali NP, sama juga seperti sebelumnya, diperoleh centerline sebanyak 8,36364, UCL sebanyak 14,13447, dan LCL 2,59281. Sudah sesuai dengan output yang dihasilkan oleh software SPSS. Kemudian C-chart dan U-chart. Di sini terdapat centerline 7,833, UCL 16,229709, LCL minus 0,5627 sama dengan 0. Sudah sesuai dengan output C-chart yang dihasilkan oleh software SPSS. Kemudian U-chart, centerline 0,5222, UCL 1,081984, dan LCL minus 0,03754 sudah sesuai dengan output yang dihasilkan oleh software SPSS. Kemudian lanjut ke analisis peta kendali dari part penyangga. Yang pertama, P-chart, terdapat data yang belum terkendali, yakni data nomor 11, 28, dan 29, sehingga dilakukan analisis ulang, mendapatkan data sebagai berikut. Kemudian CL dari penyangga, yakni 0,474074, UCL-nya 0,860852, dan LCL 0,087296, sudah sesuai dengan output yang dihasilkan oleh SPSS. Lanjut ke peta kendali NP, sama juga seperti sebelumnya, diperoleh nilai CL sebanyak 7,111, UCL 12,91277, LCL 1,309451, sudah sesuai dengan output yang dihasilkan menggunakan software SPSS. Lanjut ke C-chart, CL 7,4, UCL 15,56088, LCL minus 0,76088, sudah sesuai dengan output yang dihasilkan menggunakan software SPSS. Kemudian untuk U-chart, CL diperoleh 0,49333, UCL 1,037392, dan LCL minus 0,05073, sudah sesuai dengan output yang dihasilkan oleh software SPSS. Kemudian lanjut ke Pareto chart analisis. Dari part panjang pengait, didapatkan frekuensi terbanyak kecacatan part adalah 12 cacat dengan jumlah frekuensi 4 serta 60% dari jumlah data inspeksi, yaitu 15. Kemudian lanjut ke Pareto chart dari part lebar alas, didapatkan frekuensi terbanyak kecacatan part adalah 7 cacat dengan jumlah frekuensi 5 serta 75% dari jumlah data inspeksi, yaitu 15.
Kemudian lanjut ke Pareto chart, part tebal penyangga didapatkan frekuensi terbanyak kecacatan part adalah 3 cacat dengan jumlah frekuensi 5 serta 75% dari jumlah data inspeksi yaitu 15. Kemudian lanjut ke fishbone diagram dari panjang pengait yang tidak sesuai. Faktor yang pertama adalah manusia, dikarenakan pekerjaan yang berulang membuat pekerja merasa bosan. Cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisasi hal tersebut adalah dengan melakukan rotasi kerja. Kemudian faktor mesin dikarenakan mata pisau kurang tajam. Sehingga perusahaan diharapkan melakukan perawatan mesin dalam jangka waktu tertentu. Kemudian faktor material dikarenakan kualitas bahan rendah. Untuk mengatasi hal tersebut dengan mengganti bahan baku yang sesuai standar. Kemudian faktor metode dikarenakan belum ada prosedur kerja. Oleh karena itu perusahaan dianjurkan untuk membuat prosedur kerja. Kemudian faktor lingkungan karena kurang cahaya sehingga perusahaan harus memperbaiki kualitas pencahayaan untuk menghasilkan panjang pengait yang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut ke fishbone diagram dari lebar alas. Di sini faktor penyebabnya faktor manusia, yakni operator kurang teliti, sehingga dianjurkan untuk penerapan ketiga agar pekerjaan dilakukan dengan sesuai. Kemudian faktor mesin, yakni kerusakan mesin, perusahaan harus memperbaiki atau mengganti mesin dengan pengecekan berkala. Kemudian faktor material, yakni bahan rusak. Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yakni memantau penyimpanan. Kemudian faktor metode yakni kurang presisi, hal yang dapat dilakukan yakni penandaan secara presisi. Kemudian faktor lingkungan yang terlalu bising juga dapat mempengaruhi lebar alas yang tidak sesuai. Maka perusahaan diharapkan untuk memberikan peredam suara dan APD seperti earplug untuk bekerja. Kemudian untuk fishbone diagram dari tebal penyangga, faktor yang pertama manusia, kurangnya kemampuan tenaga kerja. Hal yang dapat dilakukan perusahaan yakni memberikan pelatihan kerja. Kemudian faktor mesin, kurang perawatan. Hal yang dapat dilakukan yakni perawatan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian faktor material, yakni bahan baku cacat. Hal yang dapat dilakukan yakni melakukan pengecekan bahan sebelum masuk ke proses produksi. Kemudian faktor metode, yakni pemotongan kurang sesuai. Hal yang dapat dilakukan yakni melakukan pemotongan yang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian faktor lingkungan terlalu panas dan sempit juga menyebabkan terjadinya tebal penyangga yang tidak sesuai atau cacat. Hal yang dapat dilakukan yakni mengoptimalkan tempat kerja. Kemudian kesimpulan dari laporan modul 3 ini adalah yang pertama, perhitungan acceptance sampling dari data panjang pengait dan hasil random generate pada part panjang pengait menghasilkan nilai S 0,57, ZU 1,35, kurang dari nilai K 2,36, maka lot ditolak. ZL 1,28 kurang dari nilai K, maka lot ditolak. Perhitungan acceptance sampling dari data lebar alas dan hasil random generate pada part lebar alas menghasilkan nilai S 0,53, ZU 0,98 kurang dari K, maka lot ditolak. ZL 1,85 kurang dari K, maka lot ditolak. Perhitungan acceptance sampling dari data tebal penyangga dan hasil random generate pada part tebal penyangga menghasilkan nilai S 0,71 dengan nilai ZU 0,87 kurang dari K, maka lot ditolak. Dan ZL 1,24 kurang dari K, maka lot juga ditolak. Jadi keseluruhan acceptance sampling lotnya ditolak. Kemudian untuk yang kedua, pada peta kendali P part pengait terdapat sampel yang tidak terkendali, yaitu pada sampel 6, 8, 10, 11, 15, 16, dan 28. Pada part alas terdapat sampel yang tidak terkendali, yaitu pada sampel nomor 5, 11, 15, 16, 17, 19, 20, dan 28. Sedangkan pada part penyangga terdapat sampel yang tidak terkendali, yaitu pada sampel 11, 28, dan 29. Begitupun peta kendali NP terdapat sampel yang tidak terkendali seperti pada peta kendali P. Pada peta kendali C, keseluruhan part tidak terdapat sampel yang tidak terkendali karena beberapa produk yang dihasilkan gagal memenuhi syarat yang ditetapkan. Begitupun peta kendali U, keseluruhan part tidak terdapat sampel yang tidak terkendali karena beberapa produk yang dihasilkan gagal memenuhi syarat yang ditetapkan.
Kemudian poin yang ketiga, berdasarkan analisis menggunakan diagram Pareto, didapatkan jumlah kecacatan terbanyak pada tiap part produk rak sepatu, yakni pada part pengait didapatkan jumlah cacat terbanyak yaitu 12 cacat dengan frekuensi 4. Pada part alas didapatkan jumlah cacat terbanyak yaitu cacat dengan frekuensi 5. Serta pada part penyangga didapatkan jumlah cacat terbanyak yaitu 3 cacat dengan frekuensi 5. Sedangkan penyebab kecacatan part produk kerak sepatu berdasarkan analisis Fishbone terbagi menjadi 5 aspek, yaitu manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan. Dengan rincian, manusia, pekerjaan yang berulang-ulang, operator yang kurang teliti, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Metode, belum adanya prosedur kerja, pemberian tanda pemotongan yang kurang presisi, pemotongan produk yang kurang sesuai. Kemudian yang ketiga mesin, mata pisau pemotong yang kurang tajam, kerusakan mesin, dan kurangnya perawatan pada mesin. Kemudian faktor material, kualitas bahan rendah, bahan rusak, bahan baku cacat. Kemudian faktor yang terakhir yakni lingkungan, kurang pencahayaan, terlalu bising, serta terlalu panas dan kurang luas. Demikian presentasi dari saya untuk laporan praktikum teknik industri terintegrasi 3 modul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.